kepada fisika, usaha, dan energi ya. Ini kalau di semester ganjil ini bab 9 untuk kelas 10 SMA IPA ya. Oke ya. Di sini usaha. Usaha itu dilambangkan dengan W. Adalah suatu proses yang dilakukan untuk memindahkan kedudukan suatu benda. Jadi suatu proses pergerakan yang dilakukan untuk memindahkan kedudukan suatu benda. Dirumuskan dengan W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian F sama dengan gaya Newton, X atau sama dengan S perpindahan benda dalam satuan meter. Nah, kedudukan benda juga bisa dilakukan apabila dia menyangkut bidang seperti ini, miring, ada sudut, maka W sama dengan sudut F ya. Kemudian ada satuan-satuan yang berkaitan ini, yaitu 1 Joule, 1 Newton meter, 1 kilojoule adalah 1000 Joule, 1 Rg sama 10 pangkat 7 Joule, 1 kalori 4,2 Joule. Kemudian energi, kita bicara tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, kemudian di sini kita lihat bentuk energi utama yang sering kita akan bicarakan adalah energi mekanik. Ini ada terdiri dari energi kinetik dan energi potensial ya, disingkat dengan EK atau EV. Kemudian energi kalor, kemudian energi kimia, kemudian energi elektromagnetik. Ini yang berkaitan dengan listrik ya, listrik sering ya, listrik ya, magnet ya. Kemudian energi nuklir. Nah, sumber-sumber energi yaitu energi matahari, energi fosil, energi angin, energi air, energi gelombang, energi panas bumi ya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk energi yang bisa digunakan di alam ini. Semoga kita bisa menjaganya jadi dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kalau bisa umpama kita bisa menjaganya. Oke ya, contoh soal dalam bentuk usaha ya. Perhatikan di situ bahwa kita lihat di situ bahwa ada seorang anak menarik mobil mainan dengan 11 kali dengan gaya tarik. Berarti ada gaya tarik 25 Newton. Kita buat dulu F 25 Newton. Berpindah sejauh berarti H atau 8 meter. Tentukan usaha yang dilakukan anak tersebut jika setali sejajar dengan jalan mendatar. Jadi kita bisa tahu di situ berarti mendatar, ini mendatar berarti W sama dengan F kali X cos theta. Nah, jadi kita sudah bisa menjawab segala persoalan itu dengan baik. Jadi kita perhatikan di situ ya. Jadi kita perhatikan di situ arah mendatar ya. Nanti arah mendatar berarti kita cos 0 ya. Berarti arah mendatar cosnya 0. Kita mendatar cosnya, cos tetanya 0 ya. Ingat ya. Jadi ingat dulu. Kemudian kita tahu satu lagi bahwa di situ ada sudut lagi ya. Itu cos 37 derajat ya. Jadi cos theta 37 derajat sama dengan 0,8 ya, biar tahu aja. Maka kita langsung masukin aja ke persoalan ini ya. Kita yang penting ini nih, contoh soal. Jadi contoh soal berarti kita ini 25 Newton dikali 8 meter. Cosnya tadi theta kan saya bilang tadi 0. Nah, jadi kita bisa tahu cos theta 0 berarti cos theta 0 itu adalah 1 ya. Berarti 25 kali 8. Nah, jadi kita punya usaha sekitaran 200 Joule ya. Nih, 200 Joule. Ini untuk yang A ya. Nah, yang B 8B ya. W sama dengan F X cos 37 derajat. Jadi 25 Newton dikali 8 dikali 0,8. Jadi sama dengan dapat ya, di situ adalah
sekitaran bisa kita lihat itu 160 joule ya. Kalau kita kalikan ya, jadi W nya 160 joule. Nah, jadi kita bisa. Nah, kemudian itu salah satu bentuk soal usaha. Nah, sekarang coba contoh soal energi. Contoh soal energi coba disorot dulu supaya anak-anak bisa memahami bahwa di situ ada suatu saat speedometer sebuah mobil bermasa 1200 kg menuju ke angka 108. Ditanya berapakah energi kinetik mobil pada saat itu. Berarti kita punya massa. Kita punya massa berarti 1200 kg ya. Nah, jadi kita punya massa 1000 kg. Kelajuan berarti kelajuan yang P. Kelajuannya adalah 108 km per jam. Nah, jadi kita harus memahami dulu. Jadi kita harus tahu bahwa 108 dikali 1000, karena 1 km itu 1 km itu nak 1000 meter per jam detik. 1 jam itu 3600 detik ya. Jadi 3600. Nah, jadi kelajuannya sendiri kita harus tahu berapa kita dapatkan. Berarti setelah kita hitung 30 meter per second ya. Nah, jadi anak-anak bisa tahu. Jadi diubah dulu karena satuan ya, berdasarkan satuan kelajuan ya. Nah, kemudian dari situ baru kita bisa membentuk namanya energi kinetik. EK sama dengan setengah MP kuadrat. Setengah 1200 dikali 30 pangkat 2. Nah, nanti kita bicara energi potensial ya, tapi kita dulu selesai. Jadi di situ sudah dapat 540.000 joule ya. Ini berarti 600 dikali 9.000. Ya, 9.000 ya. 30 kali 30 berarti 900 ya, 900 ya kalau nggak salah. 30 kali 30 ya, benar ya, 30 ya 900 ya, bukan 9.000. Nah, jadi didapat dari situ kita 54, jadi 540.000 joule ya. Joule ya. Nah, ini karena ada kilo jadi 540 K joule. Artinya kilojoule ya. Oke ya, kita sudah di situ. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi kita lanjutkan lagi agar lebih anak-anak lebih banyak mengetahui tentang masalah usaha, tentang masalah energi ya. Karena ada contoh lagi soal sedikit ya. Tahun 2 ya, kita lihat. Coba dulu ya. Berapakah usaha ya? Berapakah usaha yang diperlukan oleh seorang pelari. Nah, ya, seorang pelari jarak pendek bermasa 70 kg. Nah, untuk mempercepat larinya, larinya dari keadaan diam, dari keadaan diam ya, sampai 1,8 meter per
Awal kita lihat di sini ada bisa 0 ya. Sudah ya. Kemudian kita W rumusnya perpaduan antara setengah MB kuadrat ya, dikurang setengah M B1 kuadrat ya. Dan dari situ didapat W sama dengan setengah dikurang ini sama dengan setengah. Jadi W nya setengah kali 70 ya, kilogram dikali 1,4, dapatlah 113 joule ya. Ini sudah kita melihat soal nomor 3. Oke ya, demikianlah pertemuan kita dalam bentuk usaha dan energi. Memang waktu kita sangat sedikit, jadi kita memanfaatkan hal-hal tersebut dengan baik ya. Oke ya, jadi kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang.